Saudara-saudara sekalian, saat ini kami berada di Kelurahan Bayah menghadiri kunjungan daerah pemilihan atau biasa disebut Kundapil anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Marselinus. Kundapil adalah singkatan dari kunjungan daerah pemilihan. Istilah ini merujuk pada kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke daerah pemilihan masing-masing di luar masa sidang resmi, masa reses. Untuk memahami pelaksanaannya lebih lanjut, berikut adalah beberapa detail penting mengenai kegiatan ini. Tujuan utama menyerap aspirasi. Bertemu langsung dengan warga, konstituen, atau tokoh masyarakat untuk mendengarkan keluhan, saran, dan kebutuhan di tingkat tapak. Pengawasan. Memantau pelaksanaan dan realisasi proyek-proyek pembangunan pemerintah di daerah agar sesuai dengan spesifikasi dan tepat sasaran. Sosialisasi. Menjelaskan kebijakan pemerintah dan menyambung komunikasi politik antara wakil rakyat dan masyarakat pemilihnya. Pelaksanaan dan aturan waktu pelaksanaan. Dilakukan di luar masa reses, masa ketika Dewan tidak melakukan sidang atau rapat. Frekuensi, umumnya dibatasi, maksimal sekitar 6 kali dalam setahun, dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Skala kegiatan, skalanya lebih fokus dan spesifik menjangkau wilayah tertentu dibandingkan masa reses yang biasanya bersifat lebih umum. Hasil dari pertemuan langsung dan temuan di lapangan selama Kundapil akan dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan penting oleh anggota Dewan dalam mengawal program serta menyusun anggaran daerah di masa persidangan berikutnya. Pengesahannya 1-2 bulan sudah pampong Mas. Ini uang tidak ada biaya yang keluarkan. Lantas kami terima uang tunai 10 juta itu pun tidak saya dapat bantuan seperti itu. Asal sudah terikut. Begitu masuk proses 1 tahun kalian belum bisa mendapatkan lagi. Proses 2 tahun lantas usaha kalian mulai berkembang. Dilihat saya kira berkembang. Saya bisa tambahkan 25 juta sampai 50 juta gratis. Bagi saya keluarkan begitu saya dapat saya dibayar. Tapi setiap saya mengedukasi, saya terserah masyarakat saya kembalikan. Apa mau ikut seperti apa yang saya sampaikan? Dan saya yakin selama 31 karena ada penambahan MK pemilih dari BPD dan tahun ini kalau saya menghitung tahun 2007, 28, 30 masih ada 5 tahun lagi. Saya bukan bicara kosong. Buktinya sudah ada, kalau dari kota saya banyak. Bahkan saya ada video saya oleh teman saya, saudara saya, biarkan setiap saya memberikan usaha, bantuan usaha. Kalau tidak duduk di kepolisian, siapa itu Pak Marselinus? Tapi ada siapapun orang mungkin keluarganya, cuma 5D saja tadi. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Tanya, nggak berani melawan. Mereka kita pilih untuk bersuara untuk rakyat. Tapi hari ini saya tantang mereka, tidak pernah saya lihat di media apa komitmen mereka. Dalam dunia politik pasti saya banyak diserang, bahkan saya diserang dengan laporan, tapi saya tidak pernah takut. Asal saya berjalan, prinsip saya kalau bahasanya karena saya juga orang lapangan, 1 kali nama mati. Tidak, ya. Tapi kalau untuk rakyat saya berani bertahan. Hari ini saya diundang oleh Pak Kono, Pak, kalau bisa diadakan di sini. Banyak masyarakat ingin mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Saya juga ada program di mana nanti saya berikan ayam petelur kapasitas 20. Kalau ada yang menginginkan juga itu, di samping dia menginginkan usaha dulu yang saya buktikan ayam petelurnya di belakang, itu 24 ekor saya bikinkan mulai kandangnya. 4 ekor umur 3 bulan dan pakannya saya kasih 5 bulan. Di dalam proses sebelum bertelur pakannya gratis. Lebarnya cuma 120 cm, ke belakang 80 cm. Jadi biar ditaruh di teras rumah, tempat kotorannya itu kita sudah pakai sistem. Karena masih banyak aspirasi saya. Tetapi kalau ada masyarakat yang mau duluan mungkin UMKM-nya
mau buka usaha laundry, usaha catering, terutama Pak RT. Saya katakan Pak RT yang beberapa saya sudah fotokopi KTP-nya RT, bendahara ke fotokopinya dengan setiap RT bisa saya bantu. Pertama catering, tembak musik dengan 3 roda. Jadi kalau ada RT-nya kalian, yang penting dia komitmen, jangan lihat orang yang akan melayani. Saya katakan, bahkan nanti ke depan kalau masih ada waktu dan anggaran Bapak, rencana tahun depan juga kita mau bangun juga di sini ayam petelur juga besar. Produksi telur tidak mungkin lagi Bapak Jangkomi bilangnya habis, padahal jual telur sudah lumayan. Kalau sudah terjadi produksi telur, harga telur sekarang di pasar berapa per 1 biji? 2.000 ya? 2.000. Kalau kali 20, saya tidak usah 24, pasti 24 ekor dari telur. 24, 20 kali 2.000. Berapa? 400.000, apa? 40.000 ya? Sebentar, saya juga ada titip sesuatu, tetapi saya sudah sampaikan sama Pak Adi dengan Pak Arfi, ya. Nanti mereka yang ngatur ya, karena Bapak mungkin mau cepat balik. Besok masih ada waktu, besok saya masih hadir karena rencana saya mau ketemu camat dengan lurahnya untuk membantu membangun satu tempat pariwisata. Di mana? Di mana? Di pantai situ ya? Ya. Itu pun saya akan anggarkan. Ya, silakan. Kalau ada satu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, selama ini kami yang ada di sini, kunjungan dapil ini menurut kami tepat pas pada sasaran. Karena apa yang disampaikan Bapak tadi, masyarakat itu tidak mengerti Pak tentang uang. Dan bersyukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita mendapatkan pengetahuan dari Bapak apa yang telah kita ketahui bersama. Pak, masyarakat selama ini menjerit Pak. Kebijakan nasional di pasar tadi ini, Lombok kecil itu tembus 90.000 sampai 100.000 satu kilo. Ini Pak, yang kami inginkan saja Pak, mungkin kami bisa jadi proyek pertama tentang petelur itu, yang 20 itu, dan hanya kami mintakan bisa diberikan kami bibit lombok dan polybag sekaligus media tanam. Kami bisa mengajak ibu-ibu untuk memberantas tingginya harga cabai di pasar. Terima kasih, ide yang bagus. Memang itulah prinsip saya. Saya betul-betul proyek yang saya akan bangun itu bukan cuma peternakan. Apa yang disampaikan kotoran tadi itu bisa menjadi hal di mana kita bisa menanam sayur-sayuran. Jujur, perusahaan ini itu membutuhkan telur begitu besar. Kita tidak usah. Kami akan proyekkan untuk kalau ada masyarakat yang bercocok tanam, kami akan siapkan bibit itu. Siap Pak, siap. Ya. Kalau ayam saya proyekkan untuk tahun depan, karena itu anggaran besar. Tetapi nanti tahun depan juga sudah ada mesin petelur yang saya adakan di sini. Jadi proyeknya itu akan berlanjut terus. Ya. Terima kasih Bapak sudah masukkan itu. Kalau memang masyarakat berantusias seperti itu, setiap hari juga, setiap saat dibutuhkan masyarakat sini, masalah proyek-proyek seperti itu, mari kita bangun. Yang penting ada lahan. Ada Pak, ada. Ya? Siap Pak. Oke. Begitu juga anak muda yang mau program-program apa, ya? Nanti datang sama Bapak atau kongko di sini mau ketemu sama Pak Tono karena agak luas. Ya, kalau pertemuan krisis ini saja enggak. Ya. Ya. Oke, selamat malam. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan. Ibu, mungkin mau ngomong?